Nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada kentut, tiba-tiba Ketua DPD Lanyala Mataliti ngomong soal masa jabatan presiden. Tepatnya soal perpanjangan masa jabatan presiden. Nggak tanggung-tanggung. Untuk sampai ke situ, dia bahkan mengusulkan presiden mengeluarkan dekret untuk melancarkan jalannya perpanjangan masa jabatan tersebut. Lo inget nggak? Gus Dur juga pernah mengeluarkan dekret dan akibatnya dia akhirnya dilengsarkan oleh MPR. Dulu juga Bung Karno pernah mengeluarkan dekret ketika kondisinya genting. Lah, kita genting apaan? Suasana adem-adem kayak gini. Gue sih heran sama usulan kayak gini. Kesannya kayak mau mendukung Jokowi, kesannya. Tapi di mata gue, ini namanya ngejorokin presiden ke kubangan lumpur. Undang-undang dasar kita telah mengatur masa jabatan presiden selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali sekali lagi. Jadi kesimpulannya, masa jabatan presiden itu maksimal 2 kali 5 tahun. Itu kata undang-undang dasar kita. Kalau ada usulan perpanjangan masa jabatan presiden atau bahkan usulan presiden 3 periode, justru itu melanggar undang-undang dasar kita saat ini. Loh, undang-undang dasar kan bukan kitab suci, masih bisa dilakukan perubahan lewat amandemen misalnya. Iya sih, undang-undang dasar bukan kitab suci. Ruang amandemen masih ada, masih dibuka. Tetapi masalahnya, mengamandemen undang-undang dasar kita hanya untuk urusan masa jabatan presiden, kayaknya elementer banget deh. Apalagi pertimbangannya cuma soal politik praktis kayak gini. Kesan politiknya itu kental banget. Padahal, jikapun kita harus mengamandemen undang-undang dasar, mestinya alasan-alasan yang mendasarinya itu alasan jangka panjang. Bukan sekedar alasan saat ini dan untuk masa jabatan saja. Bukan alasan politik untuk kekuasaan. Sebab undang-undang dasar adalah dasar kita bernegara. Dasar kita menjalani kehidupan sebagai bangsa Indonesia. Aturan hidup bersama yang mengikat dalam jangka panjang. Dengan kata lain, pemerintah boleh berganti. Presiden boleh berganti, menteri-menteri boleh berganti, ketua DPD, ketua MPR, ketua DPR boleh berganti. Tapi ketaatan kita pada aturan main akan tetap menjamin negara ini berjalan di atas relnya. Jangan sembarangan deh ngubah-ngubah aturan main hanya karena alasan-alasan politik sesaat. Kalau itu dilakukan dan menjadi kebiasaan kita, gampang ngubah-ngubah aturan main, gampang mengubah-ngubah konstitusi, resikonya terhadap masa depan negeri ini loh. Jadi gue ingin bilang jangan main-main dengan amandemen undang-undang. Apalagi alasan-alasan sepele. Apalagi cuma menambah masa jabatan presiden 2 tahun ke depan. Lo bayangin, ketika itu dilakukan dan benar-benar dilakukan, yang terjadi adalah kontroversi. Publik pasti akan protes. Atau publik tidak nyaman dengan suasana itu. Percuma masa jabatan diperpanjang kalau ujung-ujungnya presiden harus capek menenangkan publik yang protes. Apalagi ya, saran Lanyala itu soal dekret untuk memperpanjang. Ini saran yang ngaco. Ini bukan hanya ngejorokin Presiden Jokowi, tapi udah ngejorokin lalu melempari dengan batu. Bener-bener jebakan Batman. Selain Lanyala, ada suara lain. Kali ini disuarakan oleh Ketua MPR Bambang Susatyo. Alasannya waktu itu dalam diskusi survei-survei. Mentang-mentang tingkat kepuasan presiden sampai 73%, Bamsud juga mengusulkan perpanjangan masa jabatan presiden. Ada lagi alasannya selain itu. Misalnya Indonesia itu kemarin kena COVID sehingga pemerintahan tidak berjalan maksimal. Dan kesiapan KPU dalam menyelenggarakan pemilu. Gini deh. Meskipun kepuasan terhadap seorang presiden itu 100%, jika aturan mainnya masa jabatan presiden hanya 5 tahun, ya udah ikuti aturan main itu.
Nggak bisa juga dijadikan alasan tingkat kepuasan itu korelatif dengan perpanjangan masa jabatan. Emangnya yakin kalau Presiden Jokowi mengusahakan perpanjangan lalu masyarakat 73% itu akan tetap mendukung? Belum tentu. Kenapa? Karena barangkali langkah itu akan menurunkan apresiasi publik pada seorang presiden. Jangan-jangan malah melorot jauh karena persepsi rakyat justru nggak positif terhadap langkah itu. Bukan apa-apa ya. Banyak juga loh survei yang menjelaskan masyarakat atau sebagian besar masyarakat nggak setuju dengan usulan perpanjangan masa jabatan. Apalagi usulan presiden 3 periode. Bahkan Pak Jokowi sendiri, presiden yang saat ini, yang didorong-dorong oleh Lanyala maupun oleh Bambang Susetio itu, dia sendiri risih loh dengan usulan ini. Kata Pak Jokowi, ini bukan mau dukung saya, ini sama aja menampar wajah saya. Terus orang yang ngusulin biasanya ngeles, loh ini kan sekedar wacana. Kalau wacana boleh-boleh saja dong menjadi diskusi publik, menjadi perbincangan publik. Lah jangan berlindung di balik wacana deh untuk melempar lumpur ke wajah presiden. Apalagi yang melempar wacana itu sekelas ketua DPD atau ketua MPR. Mau nggak mau, mereka atau statement mereka dianggap mewakili lembaga yang dipimpinnya. Gara-gara statement itu jadi wajar kalau ada tuntutan agar Dewan Kehormatan DPD memeriksa Lanyala. Karena usulan yang nyebelin itu, ini ada apa? Kalau seorang ketua sebuah lembaga negara kayak gitu, ngusulin dengan alasan wacana, tetapi wacananya itu menyebabkan terjadi kegaduhan publik, kayaknya perlu juga deh diperiksa ini alasannya apa, tujuan sebenarnya apa, dan mau ngapain. Mereka memang politisi. Politisi dengan logika yang melulu kekuasaan. Sehingga setiap usulannya atau usulan-usulannya berbau kekuasaan yang sangat kental. Berbau politik yang sangat kental. Padahal nggak semua aturan bangsa ini diputuskan hanya dengan pertimbangan politik. Ada hal lain yang jauh lebih besar dari sekedar pertimbangan politik sesaat. Yaitu soal keberlangsungan bangsa ini dan kepastian aturan main. Bagi saya, jangan deh main-main dengan aturan. Namanya norak. Saya memang pendukung Jokowi. Saya senang dengan hasil kerjanya. Tetapi gue juga mikir bahwa bangsa ini perlu jalan yang ajak dan pasti. Perlu aturan main yang gak gampang diubah-ubah dengan pertimbangan-pertimbangan sesaat. Karena kalau soal konstitusi, gue gak sepakat jika itu dilakukan dengan alasan-alasan politik praktis. Hanya soal kekuasaan, siapa dapat apa, dan kapan dapatnya. Bahaya banget kalau gampang kita mengubah-ubah undang-undang dasar kita. Bisa-bisa nanti malah amandemen gampang juga mengganti Pancasila menjadi khilafah. Kalau sudah sampai di situ kelasnya najong tralala deh. Ada lagi. Usulan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Maksudnya kita balik lagi ke suasana seperti zaman dulu yang milih presiden lewat MPR, bukan pemilihan langsung. Waduh, ini sih bukan perbaikan tetapi menyeret bangsa ini berjalan mundur. Sama saja kita kembali ke masa lalu dan mencoreng semangat reformasi yang dulu berdarah-darah diperjuangkan oleh mahasiswa dan rakyat. Sekali lagi janganlah ngejorokin presiden dengan ide perpanjangan itu atau ide 3 periode. Itu bukan jenis dukungan, tetapi adalah usaha mempermalukan Presiden Jokowi. Itu adalah langkah yang sama sekali tidak memberikan efek positif buat presiden. Kita sadar atau gua sadar Jokowi adalah presiden dengan sederet prestasi. Dan rakyat Indonesia, setidaknya 73% rakyat Indonesia mengapresiasi prestasi itu. Bahkan sampai menjelang akhir jabatannya,
apresiasinya atau approval ratingnya masih sangat tinggi. Jangan kita rusak apresiasi itu, approval rating itu dengan ide-ide norak yang bisa membuat orang salah persepsi terhadap langkah-langkah presiden. Pak Jokowi sudah menunjukkan kerjanya dengan baik dan dia adalah orang yang paling taat konstitusi. Jangan dijorok-jorokin dengan cara yang norak kayak gitu. Gue yakin sih Pak Jokowi juga mencium bau racun dari ide-ide seperti itu. Karena dia selalu ngomong, ini sama juga menampar saya, bukan mendukung saya. Gue Eko Kuntadi hanya mengajak Anda berpikir, kesimpulannya terserah Anda. Terima kasih.